Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuriddin waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang insyaallah Allah berkahi ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rahmat Saleh Lubis, NIM 2020 40 12 012, Fakultas Pendidikan Agama Islam, Program Magister. Ini merupakan memenuhi tugas UAS dari mata kuliah studi Al-Quran dan Hadis. Dosen yang mengampuh Al-Mukarram Dr. Nasiruddin. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkahi beliau dan keluarga, amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, di kesempatan ini saya akan memberikan penjelasan resensi buku yang berjudul At-Tibyan, buku At-Tibyan Adab Penghafal Al-Quran, ataupun judul aslinya yaitu At-Tibyan fi Hamalatil Quran. Dan ini buku ini pengarang ataupun pengarangnya, penulisnya adalah Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, dan muhakkiknya adalah Abu Abdillah Ahmad bin Ibrahim Abi Al-Inain. Penerbitnya adalah Maktabah Ibnu Abbas. Tahun terbitnya itu di 1426 Hijriah ataupun 2005 Masehi. Dan terjemahan Indonesianya adalah At-Tibyan Adab para penghafal Al-Quran. Dan buku ini teman-teman bisa dapatkan di toko buku Muslim di seluruh Indonesia, insyaallah sudah ada, ataupun teman-teman bisa pesan buku ini di Google ataupun melalui Google online. Teman-teman bisa tinggal ketik At-Tibyan Adab para penghafal Al-Quran, insyaallah nanti akan muncul. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu di buku ini banyak menjelaskan tentang adab dan etika membaca Al-Quran, dan ini merupakan pembahasan inti. Dan di buku ini berisi hadis, beberapa kumpulan hadis yang sahih yang menuntun para pembaca Al-Quran. Dan teman-teman sekalian rahmati Allah, buku ini juga tujuannya dihadirkan untuk para pembaca dan penyaji yang lebih tertib, sistematis dengan tahqiq dan takhrij dan ta'liq yang sangat bermanfaat, sehingga menambah bobot ilmiah insyaallah. Dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, di buku ini juga menjelaskan isi buku ini menjelaskan bahwa Al-Quran itu merupakan mukjizat sepanjang zaman yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tantangan bagi jin dan manusia yang meragukan kebenarannya, serta juga bantahan bagi semua golongan yang menyimpang. Nah, kemudian juga di sini dijelaskan bahwa Al-Quran itu ibarat musim semi yang menyebarkan kebahagiaan, yang menyebarkan kebahagiaan dan menyuburkan hati orang-orang yang memiliki keyakinan dan pengetahuan. Dan Al-Quran tidak akan usang karena sering diulang, dan tidak akan pudar karena zaman berputar. Itulah istilah di dalam buku ini. Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah menghadirkan Al-Quran itu sebagai sumber kemudahan
menjadikan Al-Quran mudah sebagai pelajaran. Tentu dalilnya sudah sering kita dengarkan teman-teman sekalian. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Ini disebutkan Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Qamar beberapa kali. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mudahkan Al-Qur'an sebagai peringatan, maka siapakah yang mau mengambil pelajaran? Nah, itu. Maka sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa balita pun bisa hafal Al-Qur'an. Allah telah menjamin keasliannya sehingga akan senantiasa terjaga dan terpelihara dari perubahan dan pembaharuan. Bahkan dari zamannya Rasulullah, sejak diturunkannya Al-Quran sampai saat ini Al-Quran itu tidak berubah. Maka sahabat yang dirahmati Allah, di buku ini juga dijelaskan bahwa Al-Quran itu akan senantiasa terpelihara selama malam dan siang, datang dan pergi secara bergantian. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memilih orang-orang yang memiliki kecerdasan dan ketekunan untuk dimudahkan memberikan perhatian kepadanya. Tentu mereka-mereka yang memiliki perhatian terhadap Al-Quran, mereka akan Allah Subhanahu wa taala juga jamin mereka memiliki kecerdasan dan ketekunan. Dan tentunya mereka berhasil menghimpun berbagai bidang ilmu mengenainya yang melegakan dada orang-orang yang beriman. Maka di buku ini juga dijelaskan sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari karya Imam An-Nawawi ini rahimahullah, menjelaskan bagaimana cara kita memuliakan Al-Quran. Dan di sini juga menjelaskan bagaimana kita memiliki adab terhadap Al-Quran. Maka di sini di buku ini dijelaskan beberapa tema. Tema diantaranya adalah keutamaan pembaca dan penghafalnya. Kemudian juga keutamaan qiraah dan ahlul qiraah. Kemudian keharusan memuliakan ahlul Quran. Ini tema-tema yang berada di buku ini. Kemudian juga adab untuk mengajar, adab untuk pengajar, pelajar dan penghafal Al-Quran. Kemudian juga adab membaca Al-Quran. Kemudian tema yang dibahas di buku ini juga anjuran membaca ayat dan surah pada waktu serta keadaan tertentu. Dan juga adab menulis dan menuliskan, adab menulis dan memuliakan mushaf, dan sebagainya. Maka sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, buku ini sangat penting untuk dibaca oleh mereka-mereka yang santri, yang mahasiswa ataupun mahasiswi, para pencari ilmu dan masyarakat umum yang ingin menunaikan adab-adab terhadap Al-Quran. Dan tentu saja ini adalah merupakan permata ilmu yang sangat berharga bagi kita semuanya. Tentunya mereka juga para hafiz Al-Quran, para penjaga kitabullah, dan teman-teman sekalian masyarakat umum yang tentunya memiliki kebiasaan berinteraksi dengan Al-Quran. Bahkan Al-Quran itu senantiasa dibaca terus setiap hari, dan satu hari pun tidak ada pernah dia tidak membaca Al-Quran. Maka ini rekomendasi buku ini untuk teman-teman yang bersibuk dengan Al-Quran untuk mempelajari pembahasan adab-adab dan etika ketika membaca Al-Quran. Dari hadis dari Mu'adz bin Anas dijelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memakaikan kepada kedua orang tuanya di hari kiamat satu mahkota yang sinarnya lebih bagus daripada sinar matahari, matahari di rumah-rumah dunia. Lantas bagaimana tanggapanmu terhadap orang yang mengamalkan ini? Ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan kita tentunya sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala tentu menginginkan dan bercita-cita untuk memuliakan
para orang-orang tua kita ya untuk memakaikan mahkota yang apa tadi syaratnya adalah mereka yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya. Dan sebagai yang terakhir di tugas resistensi saya ini, saya sampaikan bahwa Muhammad bin Sirih ya, hadis terakhir Muhammad bin Sirih, Malik bin Anas dan ulama salaf yang lainnya mengatakan ilmu itu adalah agama, maka perhatikanlah dari siapa kalian yang mengambil agama kalian. Itulah sahabatku yang dirahmati Allah, demikian tugas resensi buku At-Tibyan Adab Penghafal Al-Quran sebagai memenuhi tugas dari mata kuliah studi hadis Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan tentunya menjadikan kehidupan kita menjadi kehidupan yang generasi ya yang mencintai, tentunya tergolong generasi-generasi yang mencintai Al-Quran. Itulah pembahasan ataupun penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihan. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.